Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Tahukah Kamu? Kali ini Mimin akan membahas tentang apa itu PBB dan seberapa penting perannya di dunia ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations adalah organisasi negara-negara terbesar di dunia. Namun, PBB bukanlah organisasi internasional pertama yang dibuat. PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Sebelumnya sudah ada Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations yang didirikan pada 1919. LBB dibubarkan pada 1946, setelah PBB lahir. LBB yang berdiri lebih dulu, kesulitan menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara kubu sekutu sepakat membentuk organisasi global yang menangani urusan antar negara. Usulan ini pertama disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ketika menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus tahun 1941. Nama United Nations tadinya dipakai untuk melawan negara yang bertentangan dengan kubu sekutu. Musuh sekutu yakni Jerman, Italia dan Jepang. Pada tanggal 1 Januari tahun 1942, 26 negara menandatangani Declaration by United Nations, yang berisi tujuan perang negara-negara sekutu. AS, Inggris, dan Uni Soviet merancang struktur dan fungsi PBB. Tiga negara itu atau kerap disebut Big Three, adalah pemrakarsa yang kerap berbeda pendapat. Uni Soviet meminta keanggotaan individu dan hak voting bagi negara-negara republiknya. Sementara Inggris meminta kepastian agar koloninya tidak dikendalikan PBB. Ada juga perbedaan pendapat soal sistem pemungutan suara yang digunakan di Dewan Keamanan. Kelak, lahirlah hak veto yang mengistimewakan negara-negara pendiri PBB. Proses berdirinya PBB. Langkah awal dalam melahirkan PBB berlangsung pada tanggal 21 Agustus sampai tanggal 7 Oktober tahun 1944. Dalam konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, para diplomat tiga negara yakni Amerika, Inggris, dan Uni Soviet bertemu dengan diplomat China. Negara empat besar atau Big Four ini merumuskan tujuan, struktur, fungsi, namun masih berselisih pendapat soal pemungutan suara. Kemudian pada konferensi Yalta, pertemuan tiga negara di Crimea pada Februari tahun 1945 melahirkan dasar PBB. Roosevelt, Churchill, dan pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin menyepakati sistem pemungutan suara. Mereka juga setuju PBB akan meneruskan kerja dan mandat LBB. Pada tanggal 25 April tahun 1945, perwakilan dari 50 negara hadir dalam konferensi PBB tentang organisasi internasional di San Francisco. Mereka yang mengirim perwakilan yakni 9 negara dari Eropa, 21 dari Amerika, 7 dari Timur Tengah, 2 dari Asia Timur, 3 dari Afrika, dan masing-masing 1 dari Ukraina dan Belarusia. Kemudian ada 5 dari negara-negara persemakmuran Inggris. Polandia yang tak mengirim perwakilan, tetap diikutkan sebagai anggota PBB. Perwakilan negara berdiskusi soal masalah dunia dan peran PBB, utamanya soal politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Begitu pula soal status koloni dan negara jajahan. Begitu juga pertahanan dan dominasi negara-negara adikuasa, dan kesetaraan. Hal-hal ini dituangkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni tahun 1945 dan diumumkan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Pembukaan dari Piagam PBB menyebut tujuan PBB adalah untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia, membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Saat ini, PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat. Kantor lainnya ada di Jenewa, Swiss, kemudian Wina, Austria, dan kota lainnya di dunia. Bahasa resmi yang digunakan PBB yakni bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Tugas dan fungsi PBB. Dilansir dari situs resmi PBB, ada sejumlah tugas dan fungsi utama PBB. Mengupayakan perdamaian dan keamanan, melakukan tindakan militer terhadap ancaman perdamaian, memberi sanksi terhadap pelanggaran keamanan, mengendalikan dan mengurangi persenjataan, memperbaiki perekonomian, membiayai pembangunan, mengatur perdagangan dan pengembangan,
melindungi pengungsi dan pencari suaka, memastikan penegakan HAM, mengendalikan peredaran narkotika, menjaga kesehatan dan kesejahteraan dunia, mengendalikan lingkungan, membantu kemerdekaan, dan mengatasi masalah hukum internasional. Sekian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel Tahukah Kamu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.